tertib keimigrasian. Baik Bapak Ibu, menghemat waktu kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka terlebih dahulu untuk sesi pertama untuk 3 penanya dari pecah depan. Dan yang kedua dari samping Pak. Kemudian mungkin masih ada satu lagi atau cukup 2 dulu barangkali nanti kita sambung tanya jawab dari yang di room chat. Kami persilakan Ibu, monggo sebut namanya dan dari mana supaya semua lebih kenal lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, saya Vivi. Saya dari Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia. Di sini saya mewakili untuk di Yogyakarta. Sebenarnya kita ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia, juga ada perwakilan di Singapura. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, karena di sini saya punya beberapa pertanyaan yang mewakili dari kami sebagai pelaku pernikahan campuran, di mana kami punya banyak sekali concern untuk urusan keluarga dan anak kami ya. Pertanyaan saya ada beberapa ke Pak Baroto, kemudian ke Pak Yayan, dan kemudian nanti untuk Ibu Ike juga ada. Ini gimana ya Bu, langsung aja barengan semuanya saya tanyakan, kemudian nanti dijawab atau gimana? Enaknya gimana? Bisa Ibu barangkali dirangkum sekalian. Rangkum aja ya? Supaya lebih efisien. Saya bacakan aja ya. Ini yang pertama untuk Pak Direktur Tata Negara ya, Pak Baroto. Senang sekali akhirnya ketemu langsung ya Pak. Biasanya cuma ketemu via udara ya, via online gitu ya Pak ya. Ini begini Pak pertanyaannya. Anak-anak dewasa hasil perkawinan campuran yang luput diajukan kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan tadi pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam keputusan MK 2017 ini tentang Gloria Hamel Nata Negara yang tadi sudah dibahas juga oleh Ibu Ike Farida dan juga oleh Pak Andi ya Pak ya. Ini kan permohonannya ditolak itu ya atas pasal 41 tersebut. Kemudian memutuskan Gloria untuk naturalisasi pewarganegaraan layaknya WNA murni. Padahal kan dia harusnya 2 warga negara, tapi karena luput didaftarkan itu tadi Pak. Sampai sekarang kan belum terlaksana karena rumit dan sulitnya proses ini. Nah, setelah mendukung judicial review perihal Gloria di MK, selanjutnya Perca Indonesia mengajukan kemudahan proses dan biaya anak kawin campur sehingga tidak disamakan dengan WNA murni. Maka atas penyesuaian PNBP tahun 2018, ini kebetulan ini saya ada kopekannya juga nih Pak di sini. Ini ada banyak sekali ya ini yang tarif PNBP kewarganegaraan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 itu yang di kolom kedua itu kan ada pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya per permohonan 5 juta. Nah, sama seperti tadi sudah disampaikan Ibu Ike Farida bahwasanya ini kan PNBP-nya sudah keluar dari tahun 2018 ya Pak. Tapi pada prakteknya itu masih ada beberapa kasus yang masih diminta untuk membayar 50 juta. Jadi singkat kata Pak, ini kita mau ketegasannya aja karena ini seminar nasional perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil kawin campur. Ini kami cuma ingin kepastian aja sebenarnya itu hingga sekarang ini Pak memang 5 juta atau masih 50 juta. Itu yang untuk Pak Baroto nanti
Saya mohon ini Pak arahannya ya dari AHO sebenarnya itu gimana pengukuhannya, karena sering sekali kami dari perkumpulan ini sudah banyak belajar, cuman yang di luar sana mungkin belum begitu paham dengan hukum-hukumnya. Pada saat kami datang ke kantor, jawabannya berbeda dengan yang kami sudah ketemu, yang sudah kami pelajari seperti itu. Nah kemudian ini yang kedua untuk Pak Yayan nih Pak, saya punya dua nih Pak. Tadi kan Bapak sudah cerita panjang lebar menjelaskan tentang affidavit ya Pak ya. Nah sampai sekarang ini masih sering ada omongan-omongan di antara keluarga pernikahan campur, semuanya pada mengatakan wah kalau sudah punya dua paspor Indonesia dan asing tidak perlu punya affidavit. Nah itu sebenarnya dari kami sendiri tidak menyarankan seperti itu. Kami selalu menyarankan namanya kita ini keluarga yang khusus, kita punya aturan-aturan yang harus kita ikuti, maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik, alangkah baik jika semua dokumen itu ya dilengkapi. Tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya Bu ya. Mungkin ada yang merasa wah kenapa harus membuat affidavit, tapi senang sekali tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasannya walaupun memiliki dua paspor, tapi jika tidak memiliki affidavit maka dianggap sebagai warga negara asing. Benar ya Pak? Di situ mungkin nanti Bapak bisa jelaskan nanti. Tapi ini pertanyaannya adalah begini Pak, kalau keluarga kami ini tinggal di Indonesia, kami mengurus affidavitnya kan ke imigrasi, kantor imigrasi sesuai domisili. Tapi apabila keluarga-keluarga kami yang tinggal di luar negeri, itu affidavitnya diurus di KBRI, ya kan Pak? Nah, ada beberapa keluarga yang dari luar negeri, anaknya lahir di luar negeri, sudah mengurus affidavit, kemudian pindah ke Indonesia. Ini apakah wajib untuk membuat affidavit baru lagi ke kantor imigrasi sesuai domisili? Atau masih bisa dipakai affidavit yang dikeluarkan oleh KBRI? Seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama untuk Pak Yayan. Nah kemudian ini Pak, yang untuk tadi pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang berbasis online ya Pak. Ini mungkin saya sedikit sedikit rancu. Apa ini yang kita bahas hanya khusus kewarganegaraan dan pewarganegaraan online, atau ini juga dengan kebijakan baru yang untuk izin tinggal Pak? Yang ini karena sebenarnya yang mau saya tanyakan ini, mohon maaf kalau seandainya di luar dari bahasan ini ya Pak, ada tentang selama masa pandemi, ini kan ada beberapa peraturan-peraturan yang sebenarnya memudahkan untuk keluarga kita. Salah satunya misalnya begini, selama ini ada beberapa keluarga pernikahan campuran yang pasangannya bekerja di luar negeri dan kemudian pulang untuk ketemu keluarga di Indonesia itu ya hanya ya mungkin 1 bulan seperti itu, sehingga mereka nggak punya izin tinggal. Datang hanya pakai VOA sebentar seperti itu. Sebenarnya kami selalu menyarankan bahwasannya jika sudah berkeluarga di sini ya buatlah kitab dan kitas. Tapi di masa pandemi ini layanan VOA kan tidak ada ya Pak ya. Nah kemudian kami senang sekali kemarin sudah ada peraturan baru tentang yang visa penyatuan keluarga 317 kan sudah ada Pak. Nah tapi di perjalanannya beberapa member kami sukses Pak, sudah senang sekali yang nggak ketemu pasangannya 6 bulan, 7 bulan sudah suaminya bisa datang dengan visa penyatuan keluarga. Tapi yang gagal juga banyak Pak, karena di prosesnya itu kalau yang dulu kita mau apply itu kan semua dokumen dimasukkan, kemudian diverifikasi, kemudian sudah oke, bayar, baru kemudian dapat visanya. Kalau yang baru kita kan di online semuanya ya Pak, kita diminta untuk mengunduh semua data, tapi itu
sudah diterima atau tidaknya, diverifikasi atau tidaknya kan kita nggak tahu. Yang jelas begitu masuk bayar, baru ketahuan itu diterima atau ditolak. Nah, yang mungkin sangat teliti dan terbiasa dengan mengirim data-data digital secara online, selamatlah dapat Pak izinnya. Tapi nggak semuanya begitu. Jadi ada member-member yang mengeluh ke saya, ya kami dari Perca berusaha untuk membantu, memandu, tapi kami juga punya keterbatasan ya Pak. Jadi ini seperti dilema untuk visa online ini. Di satu sisi kami senang sekali, terima kasih sekali bahwasanya prosesnya menjadi cepat, tapi ya galaunya itu Pak, kalau misalnya kita merasa datanya sudah diunduh, sudah terkirim, ternyata nggak nyampe ke sana. Ini kan istilahnya human error atau sebenarnya teknisnya seperti itu ya Pak. Ini mungkin bisa direview kembali karena pada saat sudah memasukkan semua dokumen, kemudian pembayaran dan ternyata ditolak, itu kan uangnya nggak kembali gitu kan. Ya, tidak, itu sudah masuk ya, nggak bisa kembali lagi. Dan apakah bisa kita apply ulang seperti itu kan? Apply ulang kan bayar lagi ya Pak, kalau misalnya berulang-ulang seperti ini kan ya susah juga ya gitu ya Pak. Jadi itu untuk Pak Yayan. Dan satu lagi buat Ibu Ike. Ibu Ike bisa dengar suara saya, Bu Ike? Apa kabar? Sehat ya? Ya. Bu Ike, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, cuman mumpung Bu Ike di situ, bisa mungkin berbagi nanti pengalamannya untuk proses pewarganegaraan anaknya Bu Ike, boleh? Ya, tolong diceritain di sini karena Bu Ike, kalau Bu Ike cerita banyak tentang peraturan ini dan itu, kita dengerinnya kan, oh yang ini, saya pengen denger yang pengalaman anaknya Bu Ike sendiri, biar kita di sini bisa sama-sama belajar ya Bu ya. Gitu. Mungkin itu aja dulu dari saya. Mohon maaf ini kalau borongan karena ya kami mewakili dari teman-teman seluruh Indonesia dan Singapura. Saya tunggu ya Pak jawaban dari Bapak dan sharingnya dari Ibu Ike. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vivi. Lanjut Bapak, barangkali sekalian saja mungkin langsung ke pokok permasalahan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bram Bu dari Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Ada beberapa hal yang perlu kami mohonkan penjelasan terkait dengan beberapa yang sudah disampaikan. Yang pertama, menarik sekali terkait dengan pasal 41 tadi, bahwa ada pilihan bagi anak hasil perkawinan campuran. Apabila dia tidak memilih, maka kemudian menjadi warga negara asing. Nah, hal ini apakah tidak dimungkinkan kemudian dibalik? Artinya kalau dia tidak memilih, berarti dia tetap menjadi warga negara Indonesia. Tapi kalau dia kemudian memilih, berarti dia menjadi orang asing. Ini apakah tidak dimungkinkan peraturan Undang-Undang 12 tadi, ya, Undang-Undang nomor 12 2006 tadi, pasal 41 itu, polanya kemudian diganti. Jadi kalau yang di sana itu bagi yang tidak memilih, ya, itu otomatis menjadi warga negara asing. Sekarang enggak. Kalau dia tidak memilih, berarti dia tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini apakah kedepannya tidak dimungkinkan hal yang seperti ini? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan kami di Dukcapil itu sebetulnya menunggu pelayanan dari kantor imigrasi, di mana di sana kalau sudah terbit kitas maupun kitab datang ke kami, kemudian kami akan layani untuk pelayanan dokumen kependudukannya. Nah, terkait dengan ini, bagi yang orang asing masuk itu bisa kami ketahui. Kira-kira kemana kami harus tahu, akses kami bisa
mengetahui perpindahan dari WNI menjadi orang asing, Pak. Kalau orang asing masuk, jelas kami menunggu dari imigrasi punya izin tinggal tetap atau kita kemudian lapor, kami tahu. Tapi bagi yang WNI, kemudian dia memilih menjadi orang asing, ini kira-kira kami dapat aksesnya informasi ini kemana? Apakah di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada atau di imigrasi, sehingga kami bisa paham dan tahu, oh ternyata penduduk ini sudah memilih menjadi warga negara asing. Karena ini terkait nanti dengan pelayanan kependudukan yang ada di kami. Ya. Kemudian yang ketiganya ini terkait dengan informasi saja, Pak. Jadi saya terima kasih kepada kantor imigrasi yang mensyaratkan bagi orang asing yang sudah memiliki izin tinggal tetap, kemudian mau habis izin tinggalnya, kemudian ditanyakan dokumen kependudukannya. Ini terima kasih, Pak. Sehingga mereka yang memiliki izin tinggal terbatas mau izin tinggal tetap mau habis, itu kemudian lapor ke kami. Cuma kami mohon masukannya barangkali agar mereka ini datang ke kami tidak kalau mau habis izinnya, Pak. Ya, karena rata-rata mereka yang datang ke kami itu karena ini menjadi persyaratan di kantor imigrasi, kemudian dia baru melaporkan ke kami. Rata-rata kurang 3 hari, kurang 1 minggu, kurang 10 hari masa izin tinggalnya habis, itu baru lapor. Nah, kami berharap mudah-mudahan bisa dibantu di kantor imigrasi. Setiap kali orang asing ini mendapatkan izin tinggal tetapnya, mohon sekaligus diarahkan, Pak, disarankan untuk segera lapor ke kami, biar kami punya datanya. Karena kalau tidak seperti itu, kami tidak akan tahu berapa sih penduduk orang asing yang ada di wilayah kami. Nah, tahunya itu kalau sudah mau habis, kalau dia mau perpanjang, kalau dia tidak ya sudah lepas sudah orang ini tercatat di daerah kami. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Pak, ini karena tersangkut dengan perkawinan campur, kemudian antara orang asing atau warga negara asing dengan WNI, kira-kira ini masih dimungkinkan nggak ke depan ada pemutihan naturalisasi? Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak juga penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar kita itu, yang dulunya, mohon maaf ini warga keturunan itu, yang statusnya masih orang asing, dari kecil lahir di Indonesia, tapi statusnya warga negaranya masih orang asing, apakah masih dimungkinkan atau ada lagi, seperti zamannya kalau tidak salah waktu itu Gus Dur itu, ada pemutihan naturalisasi yang itu memudahkan persyaratan, sehingga mereka yang melaporkan kemudian datang ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian melaporkan balik ke kami, kemudian jadilah mereka warga negara Indonesia. Nah, ini apakah masih dimungkinkan ke depan barangkali proses-proses pemutakhiran ini yang ada kemudahan-kemudahan untuk mereka-mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi memang betul tadi Bu Ika juga menyampaikan bahwa orang asing tidak selamanya mereka memiliki kemampuan finansial yang cukup, tapi mereka juga ada yang karena lahir dari kecil sampai di sini tidak memiliki kewarganegaraan dan otomatis menjadi orang asing. Ini yang perlu kita pastikan kewarganegaranya. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bram, pertanyaannya sudah dicatat, langsung saja barangkali Bapak. Kami persilahkan Pak Direktur untuk memberikan jawaban. Ada 3 pertanyaan, yaitu kasus Gloria, kemudian berkaitan dengan BNPB, dan tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Bram berkaitan dengan hak akses dan sebagainya. Monggo pada Pak Baroto kami persilahkan. Terima kasih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Nanti juga bisa dilengkapi oleh kawan-kawan narasumber yang lain. Pertama tentang penerapan BNPB ya. Sederhananya begitu. Jadi mungkin saya harus cerita nih Bu. Ini sebenarnya kita ini dari pemerintah ini sudah cukup sensitif lah dengan kondisi Bapak Ibu semuanya, khususnya terkait dengan kawan-kawan yang telat 41, yang tidak punya 41, yang tidak memilih. Nah, sejak 2018 Bu sudah diproses pembahasan
regulasi itu sudah berlangsung, Bu. Tetapi baru beberapa hari mungkin, minggu yang lalu ini ada beberapa kendala. Karena sekali lagi, proses pembuatan undang-undang, peraturan ini kan selain dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada Setnek gitu loh. Nah ini yang belum ada berita gembira, karena memang ada beberapa substansi yang harus kita diskusikan. Khususnya terkait dengan pemahaman anak yang hasil perkawinan campur tadi, kemudian dia dinyatakan menjadi asing. Kalau rezimnya dari MK ini kan memang dia naturalisasi, Bu. Memang rasa tidak fair, seperti tidak fair, tapi itulah regulasi yang terjadi. Bahwa dia termasuk Setnek pun berpandangan bahwa dia ini ya orang asing yang kemudian naturalisasi. Padahal dalam diskusi juga, dan ini sudah mulai ya mengerucut sebenarnya bahwa mereka ini sebenarnya naturalisasi ya tidak murni-murni banget gitu loh, tidak seperti berbeda dengan orang yang asing tadi. Nah, ini yang kita bahas, Bu. Dan kenapa kejadiannya kemudian Ibu bertanya apakah sudah bisa diterapkan yang 5.000, Bu ya. Nah, persoalannya seperti ini. Jadi waktu itu semangat itu kita membuat regulasi RPP, bikin juga ke PNBP-nya. Nah, rupanya RPP-nya ini kan agak tidak mulus-mulus amat dengan PNBP-nya. Jadi menjadi tidak bagus, bukan kemudian kok tidak bisa diterapkan, bukan demikian, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan RPP yang kita harapkan tadi segera selesai, sehingga harapan Ibu tadi yang kita memberikan kemudahan, terus kemudian dengan tarif murah terhadap kawan-kawan kita hasil kawin campur yang pengen menjadi Indonesia tadi, bisa kita realisasikan. Jadi historinya seperti itu, Bu. Jadi memang sekarang ini kita menunggu payung hukum yang lebih tinggi, yaitu RPP, khususnya nanti akan kita benahi rubah nomor 2 tahun 2007 tadi, Bu. Nah ini, kalau itu sudah clear, mudah-mudahan PNBP tadi segera bisa kita terapkan. Jadi mohon maaf nih Pak, ini kan cuman karena ini seminar nasional ya Pak, teman-teman tuh sebetulnya, jadi sebenarnya untuk sekarang itu masih 50 juta atau sudah 5 juta, itu aja sih Pak. Ya. Sebenarnya masih 50 juta, Bu. Oh gitu ya Pak. Masih ya. 50 juta. Baik. Kemudian maaf ya Pak ya, ini saya berusaha cepat, tapi misalnya nih Pak, ada pendapat seperti ini, wah ini kan sudah ada rancangannya 5 juta, tapi ternyata karena kesulitan-kesulitan di dalam kami pahami, karena tidak semudah itu ya Pak untuk membuat peraturan, kan kalau misalnya ada yang berpikir, wah ini gimana kalau sambil menunggu, sehingga itu menjadi 5 juta, anaknya jadi pilih WNA dulu, karena kalau pilih WNA kan hanya mengembalikan dokumen ya Pak, bener nggak ya Pak? Nah, misalnya nih Bu Herni nih humasnya kita punya pengalaman Pak, anaknya nanti mungkin bisa kalau ada waktu bisa cerita sedikit. Apabila seperti itu Pak, menunggu yang dia itu bisa tidak bayar 50 juta karena tidak punya dana segitu, anaknya memilih WNA, kemudian dia untuk kembali menjadi WNI, apakah itu dia dihitungnya sudah WNA murni atau dia dianggap ex dui warga negara? Apa dia akan sudah harus tetap bayar 50 atau nanti dia masih bisa ngikut peraturan yang 5 juta? Jadi begini Bu, persoalan ini tidak bisa kemudian diterjemahkan case by case, karena kemudian nanti kita berhadapan dengan pengadministrasian, Bu. Nah, nanti kalau Ibu sudah menyatakan sekarang menjadi WNA, otomatis memang sudah tercatat menjadi asing. Nah, meskipun kami paham lah dengan histori seperti itu. Nah, itu loh. Nah, jadi memang ini menjadi spekulasi juga, Bu. Tetapi kami mendesain nih, sebenarnya ini, Bu, ini masih diskusi di tataran interdep lah, bahwa nanti akan kita desain, akan kita kasih waktu juga, bahwa ini kan sebenarnya kawan-kawan yang telat ini jumlahnya jelas Bu di kita ini sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti akan habis juga, karena akan selesai juga kawan-kawan yang telat ini sebenarnya. Jadi yang berada dalam posisi itu. Jadi mungkin Bu, ini mudah-mudahanlah RPP yang kami berharap juga Bu, karena ini sudah dibahas 2018. Bahkan saya ini pas awal pembahasan nggak ikut, dan kemudian belakangan ini menjadi ikut
Loh ini kenapa persoalannya agak begitu rumit? Tapi memang seperti itu, karena memang ada contoh yang di MK tadi Bu, yang kemudian MK menyatakan bahwa ya memang naturalisasi, rezimnya naturalisasi itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi forum yang tentunya akan kami sampaikan lah, bahwa RPP itu menjadi penting. Dan itu jawaban dari persoalan-persoalan itu. Kira-kira begitu Bu. Jadi belum ada solusi yang kemudian 5 juta tadi yang belum bisa diterapkan. Kira-kira begitu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian kalau aplikasi tadi memang mungkin bisa ditambahkan Pak Yayan, bahwa aplikasi tadi memang sebenarnya memang kita ini khusus untuk kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Jadi ini penyederhanaan saja dan ini selalu kita kembangkan supaya dimanapun masyarakat ini bisa mengakses pelayanan dan juga ada kepastian. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau menyangkut izin tinggal, saya kira mungkin juga imigrasi juga punya aplikasi Bu. Nanti mungkin Pak Yan bisa menambahkan. Nah, yang jadi semangat saat ini, mudah-mudahan tahun depan Bu, ini salah kalau kita bilang target kinerja. Salah satu target kita ini tahun depan kita harus integrasi. Nah artinya yang beberapa pertanyaan Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan terjawab karena data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM di AHU ini sebenarnya berkorelasi dengan imigrasi, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Antiinduk, dengan beberapa instansi yang lain. Itu ya. Terus kemudian dari Pak Abram ya, nah ini begini. Kenapa kemudian tidak mudah juga kemudian kenapa tidak dibalik saja menjadi WNI. Jadi ini kan begini Pak, logika undang-undang itu bahwa Indonesia ini hanya mengakui satu kewarganegaraan. Ketika dia tidak memilih, dia mempunyai dua dokumen kewarganegaraan dan ini yang tidak dimungkinkan. Makanya dia harus memilih memang, mendeklar bahwa dia ini mau menjadi asing atau menjadi WNI. Nah, kalau dia tidak menyatakan memilih, otomatis dia memegang dua dokumen kewarganegaraan dan ini menjadi asing. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi memang sekali lagi kalau anak yang berkewarganegaraan ganda, proses pemilihan ini harus, kalau dia tidak menyatakan, akan menjadi dinyatakan asing. Karena memang ganda, Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal yang, kalau ganda pun yang ganda terbatas. Jadi seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi memang proses pilihan pun nanti selain ke Kementerian Hukum dan HAM di Jenahu, tentunya harus ada pengupdatean ke imigrasi. Karena dia harus mengembalikan dokumen-dokumen itu. Ini yang menjadi catatan. Kemudian orang asing di mana informasi? Oh ini bagaimana tahu WNI menjadi orang asing? WNI menjadi orang asing. Nah ini Pak. Nah ini yang mungkin saya sampaikan. Tahun depan mudah-mudahan kita sudah terintegrasi. Beberapa bulan yang lalu kita dapat pelajaran dari kasus, mungkin saya cerita nih, kasus Joko Chandra Pak. Itu sederhana sekali kalau menurut logika aplikasi atau sistem. Kalau sistem kita sudah terintegrasi, sudah sangat gampang sekali. Orang keluar jelas statusnya, dia WNI atau bukan. Kemudian juga imigrasi juga posisi paspornya seperti apa sudah. Nah dari beberapa pelajaran itu makanya jawabannya integrasi. Nah memang saat ini Pak, kita ini punya data orang yang kehilangan kewarganegaraan, artinya orang WNI menjadi asing, punya data. Dan sifatnya ini, sekali lagi, sifatnya ini harus orang WNI menjadi asing, orang yang kehilangan kewarganegaraan WNI-nya ini memang sifatnya ini dia harus memohon Pak. Untuk kehilangan itu memohon. Kalau orang yang menjadi WNI tidak menjadi warga negara asing atau orang yang kehilangan WNI-nya ini tidak memohon, yang tidak kedetek di kita. Nah, yang punya data kita hanya orang yang dari WNI menjadi asing dan itu pun sekali lagi itu pun belum terintegrasi dengan kesisteman lain. Dan memang ada kewajiban mengumumkan Pak saat ini bahwa setiap yang kehilangan mengumumkan sudah kita lakukan ke percetakan negara. Jadi kalau Bapak membutuhkan data dari mana, ya dari mungkin Bapak bisa tanyakan ke Dirjen AHU Pak. Tapi sebenarnya ke depannya ini sangat mudah sekali.
nanti karena akan kami integrasikan. Sebenarnya kami terintegrasi, Pak. Ada beberapa sistem, beberapa item yang sebenarnya sama objeknya. Misalnya kayak NIK. NIK ini sebenarnya sering dipakai di aplikasi kita, di aplikasi imigrasi. Jadi kalau NIK ini, unsur-unsur ini sudah terintegrasi, saya kira yang pertanyaan Bapak tadi akan mudah sekali. Jadi di mana data orang WNI menjadi asing ini akan gampang. Nah mungkin sementara Pak, kalau Bapak pengen mempunyai data atau pengen mempunyai, benar nggak sih ini WNI ini sudah menjadi asing ya, silahkan ke Dijen AHU. Nah ini ada datanya di kami. Kemudian pemutihan, nah ini istilahnya begini Pak. Kalau pemutihan naturalisasi saya kira agak sulit. Jadi istilahnya itu sebenarnya, karena gini, naturalisasi ini kan orang asing menjadi warga negara Indonesia. Nah kalau pengertian pemutihan saat yang kemarin kita lakukan itu penegasan Pak sebenarnya. Karena dia ini sudah WNI. Hanya karena satu dan lain hal, dia tidak punya dokumen keimigrasian, dia tidak punya dokumen kependudukan. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan banyak hak-haknya, untuk pendidikan susah, untuk akses kesehatan juga susah. Nah, kita lakukan namanya penegasan. Nah, konsep penegasan ini tidak memberikan kewarganegaraan Indonesia, bukan. Karena prinsipnya sebenarnya dia WNI. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan verifikasi, kita akan wawancara bahkan, dan kita membutuhkan data dari untuk yang level bawah biasanya kita dari kependudukan, bahwa yang bersangkutan ini berdomisili di daerah tersebut bertahun-tahun dan dia WNI. Nanti kita keluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa dia ini adalah benar warga negara Indonesia. Jadi bukan memberikan WNI, bukan. Nah kalau konsep naturalisasi saya kira memang belum pernah kita lakukan Pak, untuk yang misalnya asing kemudian kita berikan warga negara Indonesia. Nah kira-kira begitu Pak. Jadi konsep sebenarnya rohnya itu memberikan penegasan, dan sekarang masih kita lakukan Pak. Mekanismenya biasanya memang kolektif. Beberapa tahun 2016 pernah kita lakukan secara massal itu. Biasanya memang untuk di Indonesia ini ada di beberapa di Sulawesi, kemudian di Tangerang pemana itu ada namanya Cina Benteng atau apa seperti apa. Dan ini kita lakukan lintas instansi juga. Kami membutuhkan admindu, membutuhkan imigrasi, baru kemudian di ujungnya kita keluarkan bahwa dia adalah WNI. Tapi sekali lagi bukan memberikan warga negara Indonesia, tetapi memberikan penegasan. Karena ketika kita lakukan waktu itu Bu, kita pun diprotes Bapak Ibu. Bukankah SBKRI sudah berakhir? Tidak ada penggolongan, dulu ada istilahnya surat bukti kewarganegaraan. Nah, ini rezimnya ini tidak, kita hanya mengklirkan dokumen-dokumen keimigrasian dan kependudukan. Saya kira itu, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Yayan, Bapak. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan Bu Vivi berkaitan dengan affidavit dan kewarganegaraan online untuk izin tinggal. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan juga dari chat room berkaitan dengan affidavit yang hilang, dan nanti kita lihat di tayangan yang ada di televisi. Monggo Bapak, mungkin lebih. Terima kasih Bu Kus atas waktunya. Terima kasih Bu Epi, salam kenal. Tadi kita luar biasa juga Bu Epi, tadi sudah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Tapi yang jelas Bu Epi begitu antusias sekali dalam memberikan pertanyaan. Terima kasih banyak Bu. Kemudian terkait dengan bagaimana sebetulnya ketika orang asing yang memang tidak mengurus affidavit. Apakah memang asing? Sebetulnya gini Bu, affidavit itu kan sebetulnya bukti tertulis yang memang ditempelkan.
yang dimiliki. Sekarang kan elektronik. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah dalam rangka memiliki privilege. Bahwa yang bersangkutan adalah nanti dibuat peserta. Jadi dia harus daftar, Bu, sebetulnya harus daftar. Ya, ketika memang ganda terbatas lahir setelah setelah undang-undang, terus kemudian dia yang bersangkutan juga ketika ada di luar Indonesia harus daftar ke imigrasi, ya karena memang sudah diatur itu. Dan ini adalah dalam rangka nanti untuk dibikin fasilitas keimigrasiannya. Dibikin fasilitas keimigrasian, dapat diberikan paspor RI nantinya, Bu. Kemudian juga dia telah buku register, kemudian juga masa berlaku paspor dibatasi dalam 2 bisa bukan paspor Indonesia. Dan kemudian juga orang asing tersebut juga bukan anak bukan negara terbatasi juga nanti ketika mereka pergi affidavit, ketika masuk ke Indonesia mereka akan pembebasan dari kewajiban memiliki visa, kan luar biasa. Bukan luar biasa, ada pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian, kemudian pernyataan masuk seperti warga negara Indonesia, seperti kita, seperti warga negara Indonesia, kan begitu luar biasa. Jadi harapan saya adalah ketika ada ganda terbatas, kemudian juga daftar ke imigrasi untuk diberikan affidavit. Affidavit itu sudah sebetulnya lebih kepada bagaimana memberikan satu kemudahan nanti kepada Indonesia. Itu ganda terbatas dan itu luar biasa juga, Bu. Tidak harus bikin visa. Kalau visa kan nanti kalau overstay kan bagaimana juga. Tapi kalau dengan affidavit justru akan lebih memberikan sebuah kemudahan-kemudahan sampai diberikan sampai 21 tahun. Silakan memilih. Itu kan luar biasa memberikan sebuah kepastian hukum, kemudian kepada warga negara yang memang berkeluarga ganda. Jadi mohon sekali untuk, tapi kalau tidak daftar kita bagaimana kita mau tahu bahwa maka memang mereka tidak mendapatkan ini. Jadi ketika masuk tidak ada affidavit, mereka harus memiliki visa. Bahkan nanti kalau memberikan affidavit boleh menggunakan 2 paspor yang berbeda. Kan itu jadi mohon kepada Ibu nanti bagaimana juga Ibu peran Ibu memberikan sosialisasi juga kepada kawan-kawan yang memang perca punya anak daftar ke imigrasi untuk affidavit. Jadi karena memang dengan affidavit itu adalah benefitnya saya katakan tadi bahwa mereka lagi memiliki visa, kemudian harus tidak memiliki izin keimigrasian, kemudian juga karena dapat memiliki paspor. Itu kan luar biasa ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Kemudian bagaimana affidavit yang luar negeri? Itu sama saja, Bu. Sama saja, pakaian luar negeri dengan Indonesia juga sama saja. Jadi silahkan saja itu. Kemudian yang kedua adalah ini kita. Ini ada sekarang kebijakan baru, Bu, terkait dengan Permenkumham nomor 26 2020 terkait dengan terkait dengan visa izin tinggal dan akses kebiasaan baru. Jadi memang sekarang lebih kepada bagaimana warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu adalah yang sifatnya adalah bagaimana dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan bergandengan. Jadi tidak semua orang berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Karena memang sekarang sementara waktu bebas visa kunjungan singkat dan kemudian juga visa kunjungan saat kedatangan dihapuskan sementara, dihentikan sementara waktu, bukan ditiadakan, dihentikan dalam rangka bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19. Kita ingin bahwa pulihkan ekonomi dengan visa-visa yang memang sebetulnya ada beberapa kriteria yang memang hanya untuk kepentingan bisnis, ya. Terus kemudian juga ada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendesak. Kemudian juga ada beberapa hal yang memang mereka yang memang tenaga kesehatan itu diperbolehkan sementara waktu diperbolehkan masuk ke Indonesia. Dan itu pun juga harus ada uang tunjuk juga mereka. Harus bisa mengatakan bahwa mereka juga harus memberikan 10.000 US. Itu yang harus ditunjukkan. Mereka harus untuk biaya hidup. Jadi untuk sementara itu memang tidak semua. Dan itu juga ada 7 TPI, Bu. 7 TPI yang diperbolehkan masuk. Tidak semua. Jogja belum bisa. Belum bisa. Jadi memang sebetulnya harapannya juga. Tapi Jogja tidak bisa masuk. Tapi hanya 7 tempat. Itu yang airport-airport yang besar saja. Jadi memang itu. Nah, kemudian pertanyaan Ibu sangat menarik ketika ada jadi dipermungkinkan, Bu, ketika penyatuan keluarga boleh. Ini ada pengecualian dalam Perpres itu, dalam Permenkumham itu. Pengecualian dari ketika memang penyatuan keluarga diperbolehkan. Asal ada penjamin, prinsipnya ada penjamin. Jadi memang diberikan peluang, tidak semua orang bisa masuk ke Indonesia, wisata itu sementara ditutup dulu. Pendidikan pun kemarin ketika saya memberikan sosialisasi di UI, bahwa memang untuk bisa mereka untuk kuliah, untuk kemudian jadi tenaga peneliti, sementara belum tercover di situ. Tetapi ternyata di dalam Permenkumham ini ada untuk penyatuan keluarga, itu kan luar biasa diperbolehkan. Dan itu memang memungkinkan sekali, Bu. Jadi memang ada karena memang ada hak asasi manusia yang harus diperlihatkan di situ. Ketika penyatuan keluarga diperbolehkan, yang penting ada penjamin. Jadi memang sebetulnya ini adalah merupakan satu regulasi yang memang bagaimana sebetulnya melihat perdagangan ekonomi, kesehatan, dan kemudian juga ada aspek-aspek kemanusiaan di situ.
Bahkan orang-orang yang memang sekarang stranded di Indonesia, itu tanpa harus ke luar negeri, mereka mengajukan visa secara elektronik, kemudian nanti akan notifikasi itu akan nyampe kepada yang bersangkutan, dan kemudian kepada penjamin tanpa harus ke luar negeri, kan luar biasa. Dulu kan bagaimana pemangkasan itu, ketika mengajukan itu harus ke luar negeri dulu, ke KBRI dulu, ada stiker dulu, sekarang tidak perlu. Tidak perlu, makanya ada kemudahan-kemudahan yang begitu luar biasa, tetapi adalah bagaimana Perpres 26 ini dalam rangka untuk bagaimana menjaga pemulihan ekonomi dan memutus mata rantai kesehatan. Jadi ada kesehatan dengan ekonomi sejalan, harus sejalan. Mungkin ke depan, dan ini peraturan ini sebetulnya ini temporary, sementara waktu, situasional. Ketika memang ada sebuah perubahan-perubahan yang mendesak yang harus dilakukan, ini akan dirubah sesuai, tapi yang jelas bahwa Kemenkumham ini memberikan sebuah regulasi yang memang situasional, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena memang sebetulnya frame-nya adalah Perpres 82 tentang bagaimana sebetulnya tentang masalah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah ini barangkali ya Bu ya, tapi yang jelas ada klausul yang memang untuk penyatuan keluarga ada kemudahan. Nah kemudian tentang masing masalah visa online ini barangkali itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kantor imigrasi di Jogja Bu ya. Maaf Pak, sedikit saya hanya perlu penegasan yang tadi Pak untuk afidavit. Ya. Tadi jadi intinya kalau sudah membuat afidavit di KBRI, kemudian pindah domisili ke Indonesia, itu apakah afidavitnya bikin lagi Pak di Indonesia? Itu sebetulnya kan ketika dapat sama saja Bu, sebetulnya kan afidavit itu kan sebetulnya ketika mau di Indonesia mau di luar negeri kan sama saja. Berarti nggak perlu ya Pak? Tidak perlu. Oh, jadi sama saja. Kalau anaknya, kebetulan sekarang member kita ada yang sedang proses Pak. Jadi sebenarnya sudah membuat anaknya sekarang usia kalau saya tidak salah 3 tahun. Ya. Sudah punya afidavit dari KBRI Amerika. Di Amerika maksud saya. Kemudian mereka tinggal di sini. Ini mungkin ini baru pindah ke sini, kemudian dia kan bertanya konsultasi karena mereka mau dokumennya lengkap, kan warga negara yang baik seperti itu ya Pak. Nah kemudian bertanya apakah ini akan bikin afidavit lagi? Ya, afidavit tidak perlu, satu kali saja ya, cukup Pak? satu kali. Satu kali ya, sama satu saja. Kali seumur hidup. Jadi mau di luar negeri, mau di Indonesia sama saja. Yang penting bahwa itu adalah perwakilan Indonesia di luar negeri. Itu karena memang di luar negeri itu sebetulnya perwakilan kita yang di luar negeri. Indonesia sama. Ya. Karena tadi kan ada contoh ya Pak, anak saya juga punyanya seperti itu, punya anak saya kalau Bu Herni punyanya kertas ya dulu, kalau anak saya punyanya kartu dan sertifikat. Nah di kartu itu Pak ada tulisan berlaku sesuai dengan paspor asingnya. Saya kebetulan nggak bawa contoh punya anak saya. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman, karena paspor anak kami, misalnya anak saya itu warga negara Jerman, itu yang dia kinder paspor, yang anak-anak dia dapatnya 5 tahun. Nah kemudian yang negara lain beda. Nah apakah setiap anak kami ganti paspor, kan kalau ganti paspor nomornya ganti sih Pak, nomor paspornya itu berbeda yang di luar negeri itu memang, di sini juga kan begitu ya Pak, nomor serinya. Itu apa bikin lagi Pak? Nggak usah. Kalau afidavit itu masih ulang. Satu kali aja ya Pak ya. Yang penting sudah punya sekali cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Kalau misalnya memang mau melapor ke konten main kontribusi main saja nanti. Ya. Terima kasih. Lebih ya, kepada Pak, bagaimana sebetulnya lebih ke pasal 7 itu kan memang harus Bu, tapi bukan berarti bahwa harus afidavit, tidak. Iya, tapi ketika ada perubahan status sipil, alamat, itu dalam itu harus lapor ya Pak. Ya hanya lapor situ saja, bukan harus afidavit. Itu kan sekali saja, kasihan juga. Ya terima kasih Pak, karena itu ibu-ibu semua kan setiap ganti ngurus afidavit lagi, bayar lagi kan ini. Terima kasih ya Pak, ini jawabannya sangat utama. Terus kemudian terima kasih banyak Ibu. Terus kemudian dari Dukcapil tadi sudah dikatakan dengan Pak Baroto, Pak Direktur, itu sudah jelas Bu ya, karena memang sebetulnya yang baru kita, sebetulnya kan harus terintegrasi, itu yang lebih bagus. Terintegrasi lebih bagus, tapi sementara ini memang hanya kita yang dengan Dukcapil itu masih untuk Aminduk ya, dalam permohonan paspor saja. Untuk ini kita bisa kelihatan betul atau tidak. Ini sudah kita rentai. Tapi kalau untuk asing saya lihat belum kita. Kita mudah-mudahan sih sebetulnya kita harus satu sistem memang ya, satu sistem terintegrasi sehingga ketika kita membuat sebuah nik semua sudah kelihatan. Di luar negeri sudah mulai. Nah ini barangkali yang memang ke depan seperti yang dikatakan oleh Pak Baroto, ya memang harus seperti itu. Nah kemudian lanjutnya kenapa tidak harus diarahkan? Nah ini sebetulnya memang harusnya dari dulu Pak. Pertanyaan itu sering kali ditanyakan, sebetulnya tinggal bagaimana sebetulnya apakah membuat MOU, ataukah memang, ya itulah tadi kalau dengan sistem Bu.
dengan sistem yang terintegrasi, sehingga ketika membuka link tidak lagi bahwa ketika dari Dukcapil melihat data sebetulnya berapa itu kan memang kadang-kadang berbeda. Data yang ada di kita dengan yang di Dukcapil berbeda. Jadi memang satu-satunya jalannya adalah yang itu kalau tidak memang sistemnya data terintegrasi, dan kemudian juga nanti untuk sementara waktu paling bisa menanyakan untuk lebih sama, Pak. Ketika kami lakukan rapat Timpora pun berbeda-beda, jadi memang belum terintegrasi lah. Itu memang situasi dan kondisi yang memang insya Allah ke depan seperti dikatakan oleh Pak Direktur akan mengarah ke sana. Barangkali itu biasa sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, mungkin satu tambahan untuk affidavit yang hilang. Affidavit hilang mungkin bisa dijelaskan. Ada pertanyaan dari room chat ini berkaitan dengan dari ya, kalau ada affidavit yang hilang itu lapor ke polisi ya, Pak. Surat keterangan kepolisian, kemudian nanti datang ke kantor imigrasi di mana affidavit itu dikeluarkan. Nanti mungkin ada affidavit pengganti ya. Jadi kalau sebetulnya nggak usah takut ketika affidavit, yang penting di dalam sistem kita itu sudah terrekod. Ya, jadi harus datang ke kepolisian, kemudian lapor datang ke kantor imigrasi bahwa memang nanti akan diganti affidavit pengganti. Terima kasih. Mungkin ini jawaban dari Mbak Siska Dunbot yang disampaikan lewat chatroom, sudah dijawab oleh Pak Yayan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut mungkin rekapan pertanyaan yang ada di room chat. Mohon ditayangkan. Ini sudah terjawab tadi. Ini sudah lewat. Yang lain barangkali pertanyaan lainnya. Oh, dari yang tadi Mbak, mohon izin. Yang 4 tahun. Dari Saudara Ali Marwan HSP, apa dasar pemberlakuan 4 tahun dalam aturan peralihan Undang-Undang Kewarganegaraan? Akan dijawab oleh Pak Andi, monggo Pak. 4 tahun dalam aturan peralihan di Undang-Undang Kewarganegaraan, saya kira ada hal-hal yang memang pilihan kebijakannya. Jadi sama seperti kalau Indonesia, kenapa presiden itu dipilih per 5 tahun, di daerah lain 4 tahun dan seterusnya. Ada anggapan 4 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk mendaftarkan. Jadi angka 4 tahun itu pilihan-pilihan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, sehingga mendaftarkan. Kalau realnya berapa lama sih Pak? Kalau mendaftarkan itu kurang lebih. Jadi kalau 4 tahun itu saya kira waktu yang sangat cukup, asal tidak lupa, ya kan? Jadi waktu 4 tahun untuk mendaftarkan sehingga memperoleh warganegara Indonesia atau mempertahankan warga Indonesia, saya kira waktu yang cukup, sehingga memang pilihan-pilihan kebijakan. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab secara tertulis, dan karena waktu juga untuk kegiatan pada siang hari ini harus kita akhiri, dan terakhir dari Pak Direktur ada yang akan disampaikan pada kesempatan seminar pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Saya kira ini kesempatan baik bagi kita. Pertama, undang-undang ini, karena ini kewarganegaraan, rezim kewarganegaraan, kemudian undang-undangnya masih Undang-Undang 12.006, dan sekarang masih kita menghadapi posisi persoalan-persoalan yang mungkin karena kurang sosialisasi. Ini agak ironis memang. Dan ini artinya Bapak Ibu, kami pemerintah dan instansi lain juga berupaya terus sosialisasi itu. Tapi juga kami tentunya membutuhkan bantuan juga kayak teman-teman semua, pelaku penggiat kewarganegaraan juga. Artinya jangan sampai kemudian muncul ketika telat baru kemudian protes, ini gimana, regulasinya tidak adil dan lain sebagainya. Sekarang harus fair juga. Kami minta bantuan Bapak Ibu semuanya, ayo sampaikan ke kawan-kawan yang mereka mungkin kawin campur dan lain sebagainya, bahwa ketika pilihan kawin campur,
tentunya ada regulasi yang harus dipahami juga. Artinya kalau sudah menikah campur, bagaimana dengan anaknya? Pelajari itu, cari regulasi yang ada. Di situ kan pasti ada batas waktu, harus ada dia memohon, dan lain sebagainya. Kemudian juga, saya kira pilihan-pilihan untuk mengatasi persoalan juga harus realistis. Memang ada dorongan untuk merubah undang-undang, tetapi sekali lagi ini adalah pilihan yang tidak sederhana juga. Sementara persoalan tetap berjalan. Sangat kompleks sekali. Makanya sekali lagi, ini yang kita membutuhkan kerjasama yang baik. Bagaimana persoalan di lapangan ini bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin dengan kebijakan, regulasi, ataupun mungkin penyederhanaan birokrasi yang ada. Dan sekali lagi bahwa upaya-upaya ini untuk memberikan jawaban yang cerdas, saya kira. Karena kalau kita kemudian hanya memprotes bagaimana undang-undang ini tidak fair, undang-undang ini tidak baik, saya harus cerita Bapak Ibu, sejak 2006 ini sudah berapa? 14 selama 14 tahun ada juga protes-protes seperti itu. Tetapi sekali lagi undang-undang ini adalah masih undang-undang yang terbaik, masih undang-undang yang relevan. Sehingga sekali lagi ini mohon tentunya dukungan dari Bapak Ibu semuanya, pegiat kewarganegaraan, para Bapak Ibu yang mungkin dalam perkawinan campuran, kami mohon untuk ikut mensosialisasikan isu-isu yang terkait dengan kewarganegaraan. Saya kira itu Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan seputar pewarganegaraan dan untuk status anak dari kawin campur. Tak lupa kami haturkan terima kasih juga kepada seluruh peserta seminar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau tadi Pak Yayan mengakhiri dengan sebuah pantun, saya juga akhiri dengan pantun. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah seminar kita hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Kita berikan aplaus yang meriah pada para narasumber. Terima kasih.